Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Saudaraku yang muslim maupun yang non muslim, salam sejahtera dan tetap jaga kerukunan, toleransi antar umat beragama, dan tetap jaga budaya bangsa. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, apakah dengan memakai atau menggunakan azimat atau wifik itu musyrik dan syirik? Akhir-akhir ini ramai banget dari kalangan orang-orang ahli, orang-orang yang ilmu agamanya tinggi, membedah kitab-kitab yang berkaitan dengan tulisan-tulisan azimat atau wifik. Dan mereka mengatakan dengan tegas bahwa semua itu musyrik atau syirik. Dari ucapan orang-orang ahlinya ahli tersebut menjadikan kontroversi di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang tidak setuju atas pernyataan orang-orang ahli tersebut. Saudaraku, sebelum kita melontarkan kalimat yang menyinggung orang lain, apalagi kelompok-kelompok praktisi dan budayawan serta lainnya, alangkah baiknya dikaji dulu dan dipahami jimat itu apa. Orang Jawa itu bilang bahwa jimat itu barang aji sing dirumat. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya tuh seperti ini: benda yang dianggap memiliki tuah atau khasiat yang dirawat. Lalu, jenis-jenis jimat itu apa saja? Jenis-jenis jimat itu ada banyak macamnya, ada banyak bentuknya. Di antaranya ada kertas bertuliskan huruf Arab, ada batu mustika atau batu akik, juga sejenis fosil, ada sabuk, ya biasanya sejenis sabuk kain mori, ada sabuk lagi yang di dalamnya tuh dikasih wifik atau asmaan, ada benda-benda antik seukuran mini, ada juga benda-benda dari bahan besi, dari bahan baja, dari bahan tembaga, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Lalu azimat itu dijadikan sebagai apa? Nah, azimat itu hanya berfungsi sebagai wasilah atau perantara doa atau sarana mempercepat hajat. Kalau faedahnya, menurut jenisnya ada banyak sekali. Di antaranya, fungsinya sebagai wasilah atau perantara pelaris dagang, sebagai wasilah atau perantara penambah aura kewibawaan, asihan, dan karisma. Juga wasilah untuk melindungi diri, ada yang untuk pemagaran rumah, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Nah, benda-benda seperti itu oleh sebagian orang-orang ahli tafsir, ya, dikatakan musyrik dan syirik. Ya, Allahu alam, biar Allah yang lebih tahu, gitu aja lah. Saudaraku, sekarang coba kita terjemahkan apa sih musyrik itu dan apa sih syirik itu. Saya jelaskan ya artinya, agar semakin jelas dan sekaligus untuk menjawab semua ini. Ya, saya jelaskan ya. Arti kata musyrik itu berkaitan dengan orang yang mempersekutukan Allah. Orang musyrik itu mereka mengakui adanya Tuhan selain Allah dan menyembah selain Allah. Sedangkan syirik dapat diartikan sebagai perbuatan dan tindakan
menyembah atau menyekutukan sesuatu selain Allah. Dari terjemahan artinya musyrik dan syirik ini, kita tuh bisa ambil kesimpulan dari inti pokok yang dijabarkan, yaitu adalah tidak boleh menganggap suatu apapun sebagai Tuhan kecuali Gusti Allah, ya. Ingat. Masukkan keramat, bergerak secepat kilat. Masukkan keramat, mengabdi hingga kiamat. Sekarang pertanyaan saya, apakah benda-benda azimat, wifik, jenis apapun dan bentuknya seperti apapun itu kita jadikan Tuhan? Tidak kan? Dan buktinya, ya, bukti nyatanya itu kita semua tidak menuhankan azimat. Sekarang saya ingin bertanya, kalau kita tidak menjadikan azimat itu sebagai Tuhan, lantas kemusyrikannya itu di mana? Ya. Lanjut, kita bedah maksud dari syirik. Syirik itu diartikan perbuatan kita itu menyembahnya bukan pada Allah. Saudaraku, simak baik-baik. Apakah azimat itu kita sembah seperti halnya kita menyembah Allah? Tidak kan? Nah, saudaraku, azimat itu apabila kita logikakan pada zaman sekarang, ya, azimat itu seperti misalnya kayak HP itu, motor, mobil, dan hal lain yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan atau tujuan kita, yang fungsinya itu hanya untuk menghubungi, ya, fungsinya itu untuk menghubungi saudara, menghubungi teman, klien, membeli sesuatu, memesan sesuatu, ya kan? Itulah fungsinya. Pada zaman sekarang ini, ya, kita tuh tinggal pakai HP, sekali pencet bisa menghubungi pesanan supaya cepat sampai. Nah, begitu juga dengan azimat. Kegunaannya juga sama, tapi bedanya HP untuk menghubungi manusia agar cepat dalam prosesnya. Sedangkan azimat atau wifik itu juga untuk memudahkan, mempercepat permohonan hajat. Tujuannya hanya pada Allah, untuk meminta sesuatu pada Allah agar cepat sampai dan sesuai harapan, gitu loh. Jadi sama halnya dengan motor dan mobil, biar cepat sampai. Kalau azimat itu untuk mempercepat kita berhubungan dengan Allah atau Maha Goib. Itu bedanya. Dari penjelasan ini, apabila sejenis azimat atau wifik itu dianggap syirik dan musyrik, ya, kenapa sejenis HP, motor, mobil itu tidak dianggap syirik dan musyrik? Benda-benda itu kan yang membuat juga bukan orang muslim, kenapa Anda pakai? Kalau niatnya bicara logika, ya silakan dilogikakan. Kalau jimat dianggap menduakan Tuhan, berarti memakai HP, mobil, dan lain-lainnya itu juga menduakan Tuhan. Monggo, sing bela wong sing mensirik-sirikan dan memusyrik-musyrikan, membid'ah-bid'ahkan, silakan, itu hak Anda. Tapi panjenengan kaji lebih dalam dan tanyakan pada para praktisi. Panjenengan dengarkan doanya, ya. Mereka itu memintanya pada siapa? Pada benda-benda tersebut atau pada Allah? Intinya itu, ya. Kita itu seharusnya sadar, kita itu orang timur yang kental dengan adat dan budaya, ya. Bangsa Indonesia ini beda dengan bangsa Barat, apalagi bangsa Arab, ya. Negara mereka itu suku dan budayanya itu tidak banyak, tidak sebanyak Indonesia. Dan orang Barat itu sebenarnya iri sama bangsa Indonesia, karena Indonesia memiliki negara yang mampu memproduksi hasil bumi dan
berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tapi bisa rukun. Mereka ingin menguasai karena mereka menganggap penduduk Indonesia itu goblok-goblok gitu loh. Tapi ternyata pemikiran mereka itu salah. Meski beribu-ribu adat dan budaya, ternyata guyub rukun, ya toh? Sekali lagi dipahami ya, untuk sedulurku yang belum paham, ya, azimat atau jimat itu hanya sebagai wasilah atau perantara untuk mempercepat permohonan pada Allah, supaya segera Allah itu mengabulkan segala tujuan kita. Dan mereka itu memohon tidak pada benda-benda tersebut, tetapi memohonnya hanya pada Allah, bukan pada bangsa jin. Dan benda-benda tersebut hanya sebagai wasilah, tak kurang dan tak lebih, ya. Lalu asalnya jimat itu dari mana? Saudaraku, jimat atau azimah itu dibuat oleh para kiai atau orang-orang ahli spiritual. Istilahnya itu benda asma, bukan dari bangsa jin. Kenapa seperti itu? Ya, pada zaman sekarang ini orang-orang tidak sekuat tirakatnya seperti orang dulu, dan jin-jin seperti itu sudah tidak seseram zaman dulu. Malahan zaman sekarang itu yang ada lebih seram sifat-sifat dan perilakunya manusia, gitu, dibanding bangsa jin ataupun setan, gitu. Jadi benda tersebut itu diberi doa-doa supaya bisa bermanfaat untuk umat, bukan diisi jin, ya. Ingat, bukan diisi jin. Lantas, apakah benda-benda tersebut benar-benar bermanfaat? Coba kalian tanya pada pedagang sekitar Anda, mereka pakai pelaris apa tidak? Coba dicek, yang pakai pelaris, yang dikasih doa-doa oleh kiai, dengan yang tanpa memakai pelaris, lebih laris mana? Dicek. Jika ada yang laris tanpa pakai wifik seperti itu, ya pasti pakai ilmu hitam. Itu yang digunakan bukan azimah atau jimat, tapi yang digunakan adalah sejenis pesugihan, ya. Kalau pesugihan sudah jelas mereka bersekutu dengan jin, dan bisa dikatakan secara langsung mereka golongan orang-orang musyrik dan syirik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dan tidak perlu membahas hal-hal terlalu dalam yang nantinya malah membuat keributan. Saya yakin penjelasan seperti ini jika bisa mencerna dengan baik pasti paham, ya. Oke saudaraku, itulah kajian saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan keramat bergerak secepat kilat.